Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa lagi di Menara Doa ini Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita tetap dalam keadaan baik-baik dalam Tuhan, amin. Tetap sehat tubuhnya, kuat imannya, dan pengharapannya yang selalu diperbaharui dalam hadirat Tuhan. Malam hari ini mari kita sama-sama satukan hati, kita memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini dari rumah-rumah, secara online maupun yang secara onsite di Holy Spirit Room ini. Kita lebih lagi mengundang Tuhan hadir di tempat ini. Dan segala kemuliaannya menyatakan kehadirannya dan jamahannya bagi kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau selalu menghiasi hari-hari kami dengan kebaikan-Mu ya Tuhan. Dengan penyertaan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Dengan mujizat-Mu yang sungguh kami nyatakan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap dapat bertekun memuji menyembah Engkau dari menara doa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat umat-Mu yang setia memuji menyembah Engkau. Menyatukan hati bersama kami menaikkan tinggi nama Tuhan dari tempat ini. Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu bagi setiap kami. Biarlah setiap kali kami berseru memanggil nama Tuhan, mengerahkan kekuatan-Mu, kuasa-Mu dalam setiap kami ya Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan, bahwa kami lebih dalam menikmati hadirat Tuhan. Hanya di hadirat-Mu kami dipuaskan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami ya Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Syukur bagi Tuhan yang selalu menyertai kami, yang selalu melayakan kami. Syukur bagi Tuhan yang menyertai kami, yang tak pernah jauh dari kami. Oh Yesus, terima kasih. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu.
Mencintai
saat ini. Oh ya lama-lama kami rasakan hadirat-Mu begitu kuat. Oh ya lama-lama. Oh ya lama-lama. Masuk hadiratnya saudara. Oh ya lama-lama datang lebih lagi. Datang lebih lagi. Oh ya lama-lama. Oh lama-lama. Kami lebih dekat lagi. Kami terus bertumbuh dalam kasih karunia-Mu. Bawa kami makin mengenal Tuhan lebih jauh, dalam lagi Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang setia. Ya Tuhan berada di menara doa ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan beri kami Tuhan hati yang terus percaya. Bahwa Kau Allah yang baik. Kau yang punya rencana besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bicara buat kami. Secara pribadi, secara khusus Tuhan. Urapi hamba-Mu. Sudah menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus. Semoga kita yang siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Bu Bapak. Shalom. Puji Tuhan kita bisa sama-sama kumpul lagi di Holy Spirit Room, dan saya juga menyapa dan ya kan saudara-saudara yang mengikuti secara online. Nah hari ini saya ingin sharingkan tentang bagaimana ya kan kita bisa mengenali tanda-tanda kemunduran atau kebocoran rohani saudaraku. Nah pentingnya buat kita mengenali dan menyadari tanda-tanda awal dari kemunduran rohani ya kan, supaya kita bisa membantu menghindari jebakan ya yang dipasang musuh dalam kehidupan kita supaya kita nggak jatuh saudaraku. Nah berikut ada tanda-tanda rohani ya, kemunduran rohani yang perlu kita pelajari. Ini dari kisah, kembali kepada kisah seorang rasul dari Tuhan Yesus Kristus yaitu Simon Petrus saudara. Kita akan lihat di sini ya saudara. Yang pertama adalah ya apa tanda-tandanya yang pertama? Saya tulis saudara. Tanda yang pertama adalah kita ini hanya berfokus, ya kita berfokus hanya kepada kebaikan kita, kesetiaan kita, ya kan, bukan kepada besarnya kasih Tuhan ke dalam pada kita. Jadi tanda pertama kemunduran rohani, jadi kita fokusnya itu. Jadi kita tahunya gimana Pak? Saya nih tanda awal nih, coba lihat ini kata-kata kita, ya kata-kata. Perkataan kita itu akan kita bisa melihat ini kita sedang bertumbuh rohani kita atau mengalami stuck atau bahkan mengalami kemunduran saudaraku ya kan, apakah fokus perkataan kita tuh tentang diri kita ya kan, tentang seolah komitmen kita lah, kebaikan kita lah, ketaatan kita itu yang kita ucapkan, ataukah kita bisa banyak berbicara tentang ya kan semua karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Nah kita kan lihat dari contohnya pada si Simon Petrus. Simon Petrus kita lihat saudara. Satu hari Yesus tuh mau menjelang daripada hari Paskah. Yesus mengingatkan semua para murid-murid bahwa mereka semua nanti imannya itu akan tergoncang. Lalu jawaban Petrus pada waktu itu apa saudara? Ini kita lihat kata-kata Petrus. Ya, Matius 26 ayat 33 sampai 35 kita baca. 1, 2, 3. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ya, terus ayat yang 35 baca lagi saudara. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid pun berkata demikian. Saudaraku, kita bisa melihat begini ya dari Petrus.
Yang kita belajar dari Petrus adalah sebelum seseorang mengalami kegagalan dan kejatuhan saudara. Perkataan kita ya kan biasanya itu berfokus hanya kepada diri kita sendiri atau tentang diri kita, ya kan, bukan tentang Tuhan. Ya. Nah, kita lihat di sini Petrus mengalami kemunduran rohani. Kita lihat di sini tandanya, ya. Lalu dia bisa gagal, dia jatuh dengan menyangkal Yesus, saudara. Karena saudara, dia lebih berfokus kepada hukum Taurat. Kalau hukum Taurat kan emang dia orang Yahudi, dia menjalankan hukum Taurat, ya tentang apa saudara? Ya kan? Dengan kekuatannya. Saudara, makanya ada beda saudara pada waktu orang Farisi bertanya, ahli Taurat bertanya saudara kepada Yesus, hukum apa? Yang pertama. Ya kan karena yang nanya ini ahli Taurat, orang Farisi, Yesus jawabnya apa? Hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allah. Dia sedang mengutip Ulangan pasal 6. Itu hukum Taurat. Dengan segenap hati dan segala macam. Tetapi kita lihat saudara, sebenarnya saudara, hukum kasih sebenarnya murid Yesus harusnya saudara mengerti tentang apa? Perintah baru. Ya, Yesus memberikan perintah baru kepada para murid-murid. Yang kita ini yang harus kita lakukan. Yaitu apa? Dia berkata apa saudara? Di dalam Yohanes pasal 13, aku memberikan kamu perintah baru. Ya kan? Supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kita bisa mengasihi, kita bisa setia, kita bisa baik, kita bisa sabar karena kita berpikir, karena kita merasa dan kita percaya akan apa? Kebaikan Tuhan, kesabaran Tuhan kita sudah terima. Yang ngerti katakan amin. Nah, ini Petrus saudaraku, dia berkata bahwa ya kan, dia bilang biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali tidak. Itu peran Petrus. Sekalipun aku harus mati, tambah lagi mati pula. Bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal. Itu omongan. Saudara, ya pasti kalau kita kalau saudara sebagai bos, ya sebagai pemimpin, kalau punya anak buah yang seperti ini saudara, pasti kita senang. Padahal itu cuma tipu muslihat saja. Kosong itu kata-kata kosong sebenarnya. Omong kosong sebenarnya, saudara. Ngerti gak? Wah harus aku setia bos. Aku gak bisa. Sampai kita merasa bahwa, ya kan, karena Tuhan sudah mengasihi aku. Ya, karena Tuhan sudah mengasihi aku, maka aku percaya. Ya kan, bahwa imanku tidak akan tergoncang. Katakan amin. Ya, saudaraku, ya kan, karena Tuhan sudah mau mati disalib bagi saya. Saya akan serahkan hidup saya, ya kan, bagi Tuhan, bahkan sampai mati. Ini Petrus kan bicaranya tentang diri dia, tentang kekuatan diri dia. Beda dengan Yohanes, saudara. Yohanes dia tulis apa saudara? Kita mengasihi. Kita bisa mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Dia kutip lagi perkataan Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kalau saudara baca di dalam Injil Yohanes, kurang lebih 3-4 kali dia menulis apa saudara? Murid yang dikasihi Tuhan. Jadi karena dia berpikir karena Tuhan mengasihi saya, ini yang membuat Yohanes satu-satunya murid, ya dari 12 murid ya maksud saya, yang mendampingi Yesus, yang punya keberanian, ya saudara, punya keberanian untuk memiliki kekuatan untuk tetap setia mendampingi Yesus hingga Yesus mati di kayu salib. Saudara, nah setelah Petrus bertobat saudara, dia ngerti inilah ya kan tanda awal kemunduran rohani saya. Kalau saya sudah sering ngomong tentang kalau bukan saya, karena bukan karena kebaikan saya, karena saya sudah begini, karena saya sudah begitu. Dia sadar, wah ini tanda. Saya ini rohaninya lagi sedang mengalami kemunduran. Karena kalau kita sering bicara tentang kebaikan kita selalu mikir tentang kebaikan kita orang. Sering hitung tentang kebaikan kesetiaan kita, ya kan, ketaatan kita, ya kan, kepada Tuhan, kepada gereja, kepada orang lain. Saudaraku, hal ini saudaraku akan membuat kita itu bisa mudah masuk ke dalam apa? Satu jerat dan perangkap musuh. Katakan amin saudara.
Ya, kita akan mengklaim supaya orang nurut karena aku sudah buat baik sama kamu loh. Jadi kita bukan doanya bukan kehendakmu, ya kan? Bukan kehendakmu yang terjadi, tapi apa? Kehendakku yang terjadi. Nah, setelah Petrus saudaraku ya sudah jadi rasul, ya sudah melayani, di masa tuanya dia tulis satu surat. Ini surat saudara, dia tahu ini titik lemahnya. 1 Petrus 5 ayat 10 dia tulis ini saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Allah sumber apa? Segala kasih karunia. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Dia akui. Ya kan? Saya butuh Allah. Saya butuh Tuhan. Yang jadi sumber segala kasih karunia. Ya kan? Dia tulis. Yang telah memanggil kamu dalam Kristus. Dalam kemuliaannya yang kekal. Apa saudara? Akan apa? Melengkapi. Meneguhkan. Menguatkan. Mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita sekian lamanya. Jadi tuh dia lalu menyadari sekarang. Kalau dulu saya waktu ketemu Tuhan masih Yesus waktu menderita. Karena saya tuh gak mengerti. Belum dibukakan bahwa Allah itu sumber segala kasih karunia. Sehingga pada waktu Yesus mengalami penganiayaan saudaraku. Dia takut untuk ikut menderita bersama dengan Tuhan. Jadi yang pertama ini saudara. Saudara mesti kenali nih. Katakan amin saudara. Hati-hati. Coba kita lihat, kita pikir ulang. Saya mau cabut deh kata-kata saya. Ya kan? Apa kurang baiknya saya? Itu saya, Tuhan, iya Tuhan. Kalau saya bisa lakukan semua ini, itu sebenarnya Tuhan. Semuanya sumbernya Tuhan. Tuhan sumber segala kasih karunia. Tuhan, ajar aku Tuhan untuk tidak pernah menyesali setiap perbuatan baik yang sudah aku lakukan kepada siapapun dimanapun. Karena semua itu bisa aku lakukan semata-mata karena ada kasih karunia yang Kau limpahkan kepada saya. Amin saudaraku. Kalau saya bisa urus anak saya, rawat dia, didik dia, besarkan dia. Ya kan? Itu semua kasih karunia Tuhan. Kalau saya bisa melayani satu-satu jemaat. Didoa seperti itu saudara. Katakan amin. Karena Tuhan. Bukan karena aku akan mau setia segala macam. Enggak. Ya kan Tuhan berikan. Aku butuh kasih karuniamu. Supaya aku bisa selesai sampai garis akhir. Katakan amin. Saya bisa punya komitmen Tuhan. Saya punya kedisiplinan. Saya bisa punya ketekunan. Komitmen adalah memulai dengan Tuhan. Disiplin adalah melakukan dengan konsisten. Tekun itu supaya saya bisa sampai garis akhir. Aku butuh kasih karuniamu. Engkau Tuhan sumber segala kasih karunia. Limpahkan itu buat saya. Katakan amin. Ini penting. Jadi dalam tiap hidup kita. Makanya Alkitab bilang, Alkitab kita tuh adalah disuruh bukan doanya, bukan ibadah kita tuh seminggu sekali loh. Alkitab bilang tetaplah berdoa. Ya kan? Ya kan bukan berarti udah bayar 10%. Ibadahnya cuma sekali seminggu. Enggak, kita tetap berdoa sepanjang tarikan napas kita itu harus doa. Katakan amin saudara. Bukan berarti, ya kan saya berpikir saya mau koreksi. Ya kan kata-kata candaan ini. Bukan berarti karena udah bayar mahal jadi kita bisa bebas sama sorga. Enggak. Saya bisa ngerti. Katakan amin. Karena kita butuh kasih karunia dalam setiap tarikan napas kita. Kita hembusan itu perlu kasih karunia. Setuju gak saudara? Ini ketika kita mulai lupakan kasih karunia. Lupakan sumber kasih karunia itu. Kita kan berkata seperti Petrus berkata. Sekalipun mereka ini tergoncang imannya. Aku tidak. Mereka ini cuma doanya sehari cuma sekian menit. Aku 20 sekian jam. Nah gitu. Kita harusnya enggak gitu. Itu tanda sebenarnya. Saudaraku, kita ngalami kemunduran. Kalau kita udah libatkan Tuhan, kasih karunia. Karena Tuhan berkata, ya kan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya kan, di luar aku di luar aku. Yang kedua, apa sih tandanya kita ngalami kemunduran rohani?
Kalau kita sudah tahu tandanya, kita akan berpikir dan berlaku sebaliknya supaya kita tidak mengalami pertumbuhan tapi mengalami apa? Kemunduran tapi pertumbuhan. Katakan amin. Ya. Ya. Jadi tanda kedua adalah kemunduran rohani adalah kita tuh mulai menjauh dari hadirat Tuhan. Kenapa kita jauh dari hadirat Tuhan? Ya jelas. Pertama bisa saja, saudara, kalau deket sama Tuhan banyak ruginya. Kita berpikirnya seperti itu. Banyak resikonya, bisa aja seperti itu. Yang kedua kita berpikir bahwa tawaran kenikmatan dunia itu jauh lebih nikmat daripada nikmatnya berada bersama dengan Tuhan. Ya, kesenangan dengan dosa itu jauh lebih nikmat daripada hidup dalam kebenaran. Nah itu saudaraku. Jadi kita bisa jauh. Seperti seorang anak saudaraku ya. Anak bungsu. Dia berkata kepada bapaknya, berikan saya. Ya, berikan saya. Ya kan, seluruh warisan yang menjadi bagian saya. Dia terima. Saudara, lalu dia pergi ke negeri yang jauh dari hadirat bapaknya. Apa yang terjadi saudara? Kita lihat. Dia mengalami kemunduran. Betul saudara? Pertama kemunduran apa? Moral atau rohani. Ya, dia pergi ke tempat pelacuran, dia pesta pora, mabuk-mabuk dan lain sebagainya. Kedua, mengalami kemunduran apa? Ekonomi. Dia mengalami apa? Dia melarat, miskin dan melarat karena terjadinya kelaparan. Yang ketiga, kemunduran apa? Sosial. Dari seorang anak, saudara, menjadi seorang budak, saudara. Jadi alamin kemunduran. Ketika kita ngerasa udah jauh dari hadirat Tuhan. Jauh dari hadirat Tuhan bukan berarti kita tidak ke gereja. Bisa ke gereja. Tidak ke gereja. Ya kan? Bukan berarti juga kita tidak berdoa. Bisa saja kita berdoa. Karena untuk bisa masuk hadirat Tuhan, besok kita akan belajar. Itu perlu satu langkah-langkah. Saudara, untuk bisa mendekat kepada Tuhan. Kita akan belajar besok ya saudara. Nah kita akan baca Matius 26 ayat 57 sampai 58. Kita baca. 1, 2, 3. Sesudah mereka menangkap Yesus. Mereka membawanya menghadap apa? Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus, perhatikan sini. Mengikuti dia dari jauh. Sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Saudara bisa, dari dua ayat ini saya ingin kasih gambaran ceritanya begini saudaraku. Dikatakan di situ ada setelah Yesus ditangkap. Ya kan ditangkap kan ya kan udah dianiaya nih. Ya. Lalu dia bawa kepada Kayafas. Yang saudaraku, kalau saudara ke Israel itu ada satu tempat tuh rumah Imam Kayafas. Ya, di mana Yesus tuh itu dicambuk saudara, dicambuk di situ, saudaraku ya, dianiayalah sama sana, ya diturunkan. Kenapa harus dicambuk dulu tuh? Sebelum dibawa ke Imam Kayafas, katanya gini, kalau orang udah disiksa, sudah mengalami kesakitan, penderitaan fisik, mental, saudaraku, lalu dihadapkan dalam pengadilan, maka kalau dia ditanya apapun, ditekan dia akan keluar. Itu apa psikologinya, itu cerita local guide mereka di Israel pada waktu dikatakan. Itu jadi para pengawal ini adalah orang-orang yang sudah menganiaya Yesus. Saudara pengawal itu ya di sana. Jadi Petrus kita katakan ketika Yesus ditangkap dibawa ke Imam Kayafas setelah dia dianiaya kan maksudnya. Maka Yesus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara siapa? Orang-orang yang menganiaya Yesus. Saudaraku, ya kan? Untuk lihat saudaranya. Poinnya apa saudaraku? Saya mau ngomong begini. Saya jelaskan lagi. Jadi selama Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, melakukan hal-hal yang menakjubkan. Petrus itu selalu satu mimbar. Saya pakai istilah satu mimbar dengan siapa? Dia ada sama Yesus dari dekat. Namun ketika Petrus mulai menyadari ini ada bahaya nih. Dia bisa kehilangan nyawa nih. Bisa mati dia nih kalau ngikut Yesus nih. Ya, maka dia mulai apa? Menjauh dari hadirat Tuhan. Saudara, saya ingin beritahu ini yang terjadi. Ya, saudara, tanda kemunduran
Ya, seseorang secara rohani itu dimulai dari dia jauh dari hadirat Tuhan. Setelah itu Petrus jauh, barulah dengan pengawal kan saudara, pengawal. Jadi saya nangkapnya gini, kalau kita jauh dari Tuhan, kita berada di pihak siapa? Orang yang di pihak lawan. Kita akan berada di pihak orang-orang yang menganiaya Yesus. Ini yang dialami oleh Petrus. Kalau kita menjauh, saudara, kita mulai jauh dari Tuhan atau menjauh dari persekutuan orang percaya, kita akan berada di kalangan orang-orang yang menentang orang percaya. Biasanya seperti itu. Kalau saudara sudah menjadi bagian daripada kelompok ini, komunitas ini, saudara menjauh, pasti saudara berada di pihak itu. Itu kemungkinan yang pertama. Jadi kalau hidup kekristenan kita hanya tentang diri kita sendiri. Apa yang aku dapat? Apa aku dapat berkatnya? Apa segala macam? Atau bukan tentang salib, bukan tentang menyangkal diri. Kita nggak akan pernah bisa bertumbuh di dalam Kristus. Saudara bisa dapat di sini, katakan amin. Jangan jauh dari Tuhan. Amin. Coba dicek saudaraku. Kapan terakhir kali kalau saudara ini dengar khotbah saya, saudara berdoa dan mengalami jamahan Tuhan? Saudara maksud saya doa, muji, nyembah, atau saudara beribadah, saudara ketemu rasa kedekatan Tuhan. Yang kedua, bukan cuma mengalami jamahan, saudara tuh dengar suara Tuhan. Saya nih, Tuhan tuh ngomong sama saya. Tuhan tuh bicara. Ini loh, ini. Kita tahu dia sedang nuntun, ngarahkan saudara. Dan itu bisa lewat macam-macam. Waktu saudara baca Alkitab, kok Tuhan bicara ya? Ketika saudara dengar khotbah, oh Tuhan bicara ya? Nah itu namanya kedekatan. Ketika saudara sudah enggak lagi baca Alkitab, iya tapi kayaknya ya baca aja. Logos dapatnya, enggak dapat remanya. Saudara ibadah, ya ibadah karena pelayanan. Tapi dengar khotbah tuh kayaknya ada yang hilang, mental aja mental. Nah itu tanda. Saudara hati-hati, kembali ke Tuhan. Katakan amin. Saya jauh dari Tuhan. Ya, jadi ini bicara tentang kita jalan sama Tuhan atau hidup sama Tuhan. Saya ingin saudaraku ya. Ini bukan bicara tentang apa yang dilihat orang. Tapi ini bicara tentang hati yang orang gak lihat. Katakan amin. Hidup kita tuh, ini ke Tuhan tuh pribadi kalau saya. Makanya apa-apa bukan untuk dilihat orang. Dikasih pujian segala macam. Itu bukan tentang itu seharusnya. Nah inilah titik lemah Petrus. Saudara, Petrus. Dia tuh ingin tampil dan dilihat. Itu titik lemah dia. Yang menyebabkan dia menyangkal. Dia kan terus si pengawal itu bilang, kan bergabung kan Petrus sama dengan mereka. Lalu para pengawal bilang, kau ini kan bersama-sama dengan Yesus kan, yang orang itu kan. Makanya langsung dia ngomong apa saudara? Aku udah kenal dia kok. Dia lari kan ke sana kan. Ya kan? Terus ada perempuan lagi. Soal perempuan orang budak lagi, hamba kan. Kamu nih kan orang dari situ. Jadi saya menangkapnya gini saudara. Sehari-harinya aja deh. Seorang yang menjauh, mungkin karena banyak faktor dari Tuhan atau dari seseorang, saudaraku. Ya kan? Ada kadang-kadang kerasnya lagi, udah gak lagi bersama. Ya kan pasti musuh kan, gak bersama. Apalagi kayak pilpres segala macam begitu. Kalau orang yang gak bersama dengan dia pindah ke sana, itu adalah musuh. Betul lah saudara? Pengkhianat dan segala macam. Perhatikan saudara, orang-orang yang tipe seperti ini, dia menjauh dari kelompoknya, dia coba untuk gabung dengan kelompok ini, di kelompok ini pun dia harus berusaha untuk berkata, aku tidak kenal ini. Aku bukan bagian dari dia. Tapi di kelompok ini pun dia belum tentu diterima. Saya bisa ngeri, katakan amin. Kita harus cerdas dalam hal seperti itu. Beberapa orang dalam komunitas Kristen misalnya, gereja. Saudara, dia coba untuk jauh dan ngumpul dengan komunitas yang sering menyerang di sini. Ingin dapat duduk di sini. Saudara tahu enggak? Mereka kan tahu. Ya kan, buat apa kamu ada di sini? Kalau kenapa kamu menjauh dari mereka? Atau kalau kita ikut jelek-jelekin yang di sini, benar kita bagian sini seharusnya kan. Orang kan nilai kita tuh rendah.
Saudara bisa mengerti bahwa sini. Ini yang terjadi, ini kemunduran dalam rohani. Sehari-hari, hati-hati. Tetapi setelah dia jadi rasul, setelah dia jadi tua, Petrus dia tulis surat, saudara. Surat ini luar biasa. Yuk kita baca sama-sama. 1 Petrus 4 ayat 12. 1, 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa di atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Petrus nasihatin, jangan heran. Ya, jangan heran dengan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Artinya apa? Kenapa dia tulis ini? Jangan heran, karena dia sudah mengalami banyak hal. Setelah kebangkitan Yesus, setelah kenaikan Yesus, setelah hari Pentakosta, Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara. Dia sudah sering mengalami penderitaan. Kita lihat di dalam Kisah pasal 4. Dia dipanggil bersama dengan Yohanes menghadap mahkamah agama. Suruh menjawab, dia bisa jawab dengan berani, saudara. Lalu apa terjadi? Setelah itu dia disesah. Waktu dia disesah, disiksa, dia berkata, saya bersyukur dapat kehormatan mengalami penderitaan bersama Yesus. Di masa tua dia tulis, jangan heran, jangan heran. Dia udah nggak seperti Petrus yang dulu, saudaraku, ya kan, takut mengalami penderitaan karena Tuhan, takut mati karena Tuhan, makanya dia menjauh dari Tuhan. Saudaraku Kristus, enggak. Kita lihat saudara, kisah orang Samaria yang baik hati. Ada tiga, satu korban. Kita baca saudara. Saudara perhatikan aja. Ada satu korbannya yang digebuk itu. Dia orang Yahudi loh. Ya, ketiga istilah, nggak tahu nih ini peran pembantu atau aktor utamanya. Pertama dikatakan ada seorang imam lewat. Lalu lihat orang Yahudi yang terluka itu dirampok dan terluka. Dia jalannya menjauh daripada orang itu, jalan, lewat, jauh. Setelah imam, lalu yang lewat orang apa? Orang Lewi. Ya sudah, orang Lewi. Ya kan? Lihat orang itu, menjauh juga dari orang itu. Kenapa mereka menjauh? Kenapa gak dekat? Kan sesama Yahudi. Bantu dong orang lain terluka. Kenapa jaga jarak? Saudara harus tahu ya, orang yang jaga jarak, dia tuh gak mau repot. Nggak mau direpotin, nggak mau susah, nggak mau disusahin, nggak mau korban, nggak mau deket-deket. Kalau terlalu deket, orang banyak cerita, nggak bantu, nggak enak nanti. Saya ngerti nggak sih? Katakan amin. Pokoknya berapa banyak orang nggak mau deket-deket sama gereja, nggak usah terlalu deket sama Tuhan lah. Tapi banyak ininya. Apalagi di dunia media sosial, ngomongin tentang serangan-serangan kepada gereja, kepada hamba Tuhan, pada komunitas, kepada pekerjaan Tuhan. Saudara bisa mengerti sini. Katakan amin. Kenapa jauh? Kenapa menjauh? Saudaraku, karena gak mau susah. Gak mau ada resiko. Tetapi ada satu orang ketiga. Namanya orang Samaria sama orang Yahudi. Gak omongan. Orang Samaria tuh orang dianggap rendah sama orang Yahudi. Tapi orang Samaria yang dianggap rendah orang Yahudi. Ketika dia lihat orang Yahudi yang sedang terluka. Apa yang dia buat? Apa dia ikut seperti imam? Imam kan umat kan ikutin imam. Betul gak saudara? Imamnya bagaimana menjauh ya Lewinya jauh. Kalau pendetanya murah hati, jemaatnya murah hati saudara. Kalau pendetanya suka doa, jemaatnya suka doa. Betul gak saudara? Ini poinnya ke sana. Poinnya ke sana. Ini imamnya menjauh. Lewinya juga jauh, gak mau nolong. Imamnya gak nolong, ya Lewinya gak nolong. Tapi kita lihat nih, orang Samaria bukan bagian dari imam dan orang Lewi. Bahkan dimusuhi sama orang Yahudi. Dia datangi, dia dekati. Lalu setelah dia dekati apa? Dia kan terkapar jatuh dia. Dia merendahkan dirinya, dia jongkok. Setara dengan dia. Kenapa Tuhan mau kita suka berbuat baik? Waktu kita berbuat baik dan menolong orang, kita tuh belajar merendahkan diri. Katakan amin saudara. Sedang rendah hati, belajar rendah hati.
Ya kan? Dia kan gitu kan. Langsung apa? Supaya kenapa harus rendah? Supaya bisa ngangkat yang lagi jatuh ini. Katakan amin. Ya kan? Kalau kita gak pernah nolong untuk ngangkat, kita gak akan pernah bisa merendahkan diri. Untuk bisa ngangkat harus angkat, rendahkan diri. Taruh ke keledainya. Dia keluarkan apa yang dia punya. Apa saudara? Minyak sama anggur kan? Dikasih minyak anggur. Saudara dibawa ke penginapan, dia keluarkan lagi apa? Duitnya. Saudara Kristus, ya kan? Saya mau bicara tentang jauh dari hadir. Berapa banyak orang jauh dari Tuhan. Karena dia bilang, aduh banyak susah ya. Kok kenapa aku ikut Tuhan? Kok banyak penderitaan? Kok banyak susah? Saya mau bicara satu hal, ya saudara. Justru, ya kan? Kita mau ikut Tuhan banyak penderitaan. Nggak ikut Tuhan juga ada penderitaan. Cuman yang bedanya kalau kita dalam ikut Tuhan lalu menderita. Roma 8 ayat 20 katakan apa? Ya kan? Tuhan akan turut bekerja untuk datang kebaikan. Penderitaan orang percaya tidak bersifat kekal. Tapi sifatnya sementara. Karena ketika jantung berhenti berdetak, kita tahu Alkitab katakan kita ada di satu tempat di mana tidak ada lagi penderitaan. Tidak ada lagi air mata. Namanya apa? Sorga. Katakan amin. Itu saudaraku. Apakah karena kita gak ikut Tuhan, jauh dari Tuhan, kita tidak menderita? Tanya anak yang hilang. Anak yang hilang dia jauh dari bapaknya. Dia pikir di rumah bapaknya susah. Ini kayaknya ketat banget gini. Ya bebas kamu. Di negeri yang jauh. Apa yang terjadi saudara? Pertama-tama bisa nikmati. Tapi sementara pesta pora. Lalu berlanjut kepada kelaparan. Melarat. Miskin. Mau kerja, udah kerja keras, untuk makan, nggak dapat makan, susah juga di situ. Saya bisa ngerti, katakan amin. Jangan jauh dari Tuhan. Yang ketiga, saudara, adalah, saudara, ya, ini penting. Tanda kemunduran kita, yang ketiga adalah kenal ini. Kalau kita mulai menjauhkan diri dari apa? Kumpulan orang-orang percaya. Kalau udah jauh dari hadirat Tuhan, ini bicara hubungan pribadi yang orang lain enggak tahu loh kalau kita dekat apa jauh. Katakan amin. Ya saudara, ya kan? Ini orang. Kalau kita dekat sama Tuhan, kayaknya banyak orang tahu lah. Tapi kalau jauh dari Tuhan kadang-kadang nggak ketahuan. Baru nanti lama waktunya ketahuan. Tapi tanda yang lebih jelas orang ini jauh dari hadirat Tuhan, pasti diikuti dengan apa? Dia akan menjauh dari kumpulan orang-orang percaya. Ya. Ibrani 10 ayat 25 katakan apa saudara? Janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Katakan amin. Jadi orang Kristen yang ada kata-kata saudara. Saya kutip aja nih. Ya, ada kata-kata begini. Orang Kristen yang tidak bergereja. Itu ibarat seorang pelajar yang tidak bersekolah. Jadi dia pelajar tapi gak punya sekolah. Sekolah di mana? Gak tahu, aku udah punya sekolah. Yang kedua, seperti apa? Seorang tentara yang tidak punya kesatuan. Kamu kesatuannya mana? Kesatuan infanteri, kavaleri, atau apa pasukannya kamu? Seperti tentara yang gak punya pasukan. Atau gak punya kesatuan. Itulah orang Kristen yang tidak bergereja. Kita harus tahu. Ya, 1 Korintus 12 dan 27 katakan apa? Kita semua adalah tubuh Kristus. Kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudara harus perhatikan sini. Ini, coba saudara dengar ya. Pekerjaan musuh iblis ya, itu bukan menyatukan. Pekerjaan musuh saudara tahu gak apa? Pecah belah. Supaya apa? Supaya kita merasa tersingkir dari kawanan domba ini. Tersingkir, terisolasi. Kalau kita udah merasa tersingkir dan terisolasi dari tubuh Kristus, maka kita akan masuk dalam perangkap musuh yang akan membuat kita jatuh terjerumus dalam apa dosa. Iblis dengan mudah hajar. Saudara, katakan amin. Domba-domba yang jadi makanan daripada
binatang buas itu domba-domba yang memilih jalannya sendiri. Tersisa, tersingkir. Nah, sedangkan pekerjaan Tuhan, saudara, pekerjaan Tuhan. Itu saudara apa? Mendamaikan, menyatukan di antara anggota tubuh Kristus. Sebagaimana doa Tuhan Yesus. Apa doa Tuhan Yesus? Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Katakan amin saudara. Jadi pekerjaan Tuhan itu menyatukan. Nah, ketika kita mulai tanda, saudara tahu, udah nggak. Kenapa kita udah nggak lagi gabung di kumpulan orang percaya? Salah ngomong, biasanya kadang-kadang, munafik semua lah, gini aku. Karena dia kekecewaan, karena luka. Atau karena ada tawaran yang lebih nikmat daripada yang lain. Atau karena dia pernah di dalam kumpulan ini, mungkin dia punya salah. Salahnya apa? Semua orang dibohongi, utang gak bayar dia. Keliling utang. Dia lari ke sana. So, ada banyak hal, hati-hati. Hati-hati, saya berdoa saudara bisa nangkep akan pesan-pesan yang seperti ini. Katakan amin saudara, ya. Jangan jauh dari kawanan domba, ya. Saya selalu berdoa kepada teman-teman yang pernah saya kenal, yang pernah bersama-sama. Yang saya tahu dia sekarang sudah tidak lagi dalam kumpulan orang percaya. Entah tahu merasa tersingkir atau dia memang mau mengisolasi diri, ya kan? Saudara, ada yang merasa tersingkir karena ya kesalahannya atau karena komunitas ini yang enggak selalu mengindikan keluar ini. Atau karena dia memang mengisolasi diri. Saudara, ini bukan bagian Tuhan. Katakan amin. Saudara tahu domba, naluri domba tuh dia tuh selalu kawanan. Beda dengan kambing. Kambing dia bisa sendiri-sendiri. Kenapa? Karena domba tuh kayaknya enggak diciptakan ya untuk bisa mandiri lalu lawan semua mangsa predator yang ini. Enggak. Dia kekuatan seekor domba itu ketika dia berkawan dan bersama dengan siapa? Gembalanya. Saya berdoa saudara bisa mengerti hal ini. Yang terakhir saudara, apa sih tanda kemunduran kita? Ya, saya pakai istilah gini, mati rasa. Kita telah mati rasa terhadap hal-hal yang rohani. Ya, mati rasa. Coba kita baca sama-sama. Yohanes 18 ayat 18. Saya pakai Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Pada waktu itu udara dingin. Jadi pelayan-pelayan dan pengawal-pengawal sudah menyalakan api arang. Dan mereka menghangatkan badan di situ. Petrus pergi ke sana dan berdiam bersama mereka. Saudara lihat sini ya, bahwa udaranya dingin pada waktu itu, ya. Yesus ditangkap di sana, di ruangan sana Yesus ditangkap, ya. Lalu di situ ada pelayan dan pengawal. Mereka nyalain api, saudara, api unggun untuk hangatkan badan. Nah, Petrus di situ dikatakan pergi ke sana dan berdiam bersama mereka. Kita lihat di sini saudara. Petrus menghangatkan dirinya di api yang dinyalakan oleh siapa? Para pelayan dan pengawal daripada imam besar. Siapa mereka? Sekali lagi, mereka adalah orang-orang yang menganiaya Tuhan Yesus. Ya, hal ini menunjukkan apa saudara? Petrus tidak berada di dalam kehangatan api Roh Kudus. Tapi dia sedang menikmati kehangatan api dunia. Api asing. Ya, api dunia. Nah, saya simpulkan dengan kata-kata begini saudaraku. Coba saudara dengarkan baik. Kalau kita tidak bisa lagi menikmati, ya kan? Nikmatnya hadirat Tuhan. Nikmatnya firman Tuhan. Nikmatnya bersekutu dengan Tuhan. Maka iblis akan menawarkan kenikmatan apa? Dosa dan kenikmatan dunia. Yang sulit untuk kita tolak. Ketika kita mulai berhenti
mengisi dan memenuhi pikiran kita, hati kita dengan hadirat Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan hal-hal yang rohani, maka iblis akan mengisi pikiran kita, hati kita dengan apa saudara? Dengan kesenangan dosa, kenikmatan dunia yang membuat kita semakin apa? Mati rasa terhadap hal-hal yang rohani. Mati rasa terhadap hal-hal yang alah, ya kan? Gak mungkin lah, gak percayalah. Semua pakai logika. Gak ada lagi iman-imanan. Saudaraku, saya kadang-kadang ini spirit ini sedang masuk saudara sebenarnya di gereja juga sebenarnya. Di anak-anak Tuhan. Saudaraku, kenapa? Mereka selalu terus pagi bangun dipenuhi dengan apa? Buka, yang dibuka apa saudara? Sorry, beberapa banyak orang. Yang dibuka bukan firman di sini. Apa? TikTok. Ya TikTok dulu. TikTok. Di TikTok tuh ngomong apa segala macam. Kan sekarang kan gaya ngomong zaman sekarang ya, entah laki entah perempuan, kayaknya ngomongnya tuh marah-marah ya. Kayak gitu. Gaya ngomong kencang gitu lah. Gas gitu kan. Ya kan tengah segala macam. Saya jadi akhirnya tuh kayak ke bawah gitu kan. Satu hari saya dengerin ada orang ngomong kayak gaya orang ngomong di TikTok ini. Saya bilang slow down. Kamu ngomong ke saya kok. Bukan ngomong di TikTok. Ngerti gak saudara? Ya ini kalau kita berhenti memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Dengan pengajaran khotbah-khotbah. Dengan hati yang lembut, hati yang terbuka. Pasti iblis akan isi pikiran kita dengan kumpulan-kumpulan orang yang ngomongnya tentang kesusahan, ketakutan, membesar-besarkan kekhawatiran, segala macam. Hal-hal yang logika nggak mungkin gini-gini, ya kan? Terus setelah itu lama-lama apa saudara? Mempertanyakan firman Tuhan. Lama-lama ya kan Alkitab ini bukan firman Tuhan. Lalu dia mau coba untuk bantah koreksi, dia ini kan segala macam dengan segala tafsiran dia yang enggak. Saudara bisa bayangkan nggak ya seandainya, ya kan saya orang tua yang saudara hormati, sehormat-hormatnya. Yang saudara tahu orang tua saudara ini, ya hormati hargai. Banyak sekali kata-kata orang tua saudara itu yang bagus. Dengan maksud bukan untuk kepentingan dia tapi untuk kepentingan anak-anaknya. Lalu di antara anak saudara-saudara itu ada anak. Saudara yang kakak atau adik segala macam. Selalu mempermasalahkan kata-kata orang tua yang kita hormatin ini. Kira-kira anak ini anak yang menghormati orang tua. Atau anak-anak yang sudah gak hormati. Tidak hormati. Ngerti gak saudara? Saya tuh ingin Alkitab ini dijunjung tinggi kata-katanya. Setiap kata-kata. Kalau kita memang belum mengerti gak perlu kita serang. Apapun itu. Katakan amin. Karena Yesus sendiri berkata, ya kan, semua langit bumi bahkan ciptaan dia itu bisa apa? Itu akan lenyap. Tetapi firman Tuhan, kata-kata firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu tidak akan pernah hilang. Sampai ke alam roh. Kalau saudara mau diskusi tentang, kita bahas yuk. Misalnya tema apa? Pengampunan. Aku udah gak setuju lagi dengan pengampunan. Yang berikut lagi tentang yang susah-susah saudara. Sabar. Bagaimana bisa sabar? Gak bisa lah. Soal sedekah. Soal memberi. Soal lagi tambah lagi perpuluhan. Tentang lagi buah sulung. Oh ini. Terus didiskusikan untuk kita menyatakan ketidaksetujuan. Aku rasa Tuhan yang di sorga. Ngeliatin. Lus dada kali. Betul dah. Segala perintah, ini saya. Itu kenapa bisa kita lakukan? Kenapa kita lakukan hal itu? Pertama saya mau kasih tahu, kita merasa kita ini udah orang benar, orang baik, orang hebat. Apa kurang kesetiaan saya? Apa kurang ketaatan saya? Apa kurang kesalehan saya sama Tuhan? Nah, itu. Makanya dia bisa membahas untuk mengoreksi. Yang kedua, pasti dia jauh dari hadirat Tuhan. Hadir Allah itu roh.
ketika roh Allah seperti jauh hadir Tuhan dengan roh kita, tidak akan ada pembukaan pewahyuan, rasa hormat, rasa takut akan hilang. Saudara-saudari, katakan amin. Nah ini yang saya mau menara doa kita. Saudaraku, apapun yang ditulis, kalau kita belum mengerti, tidak usah dibilang salah atau nggak benar. Hormati, biar ada waktunya nanti Tuhan, ya kan, akan membukakan buat kita. Dan pasti setiap kata di Alkitab ini, itu pasti sangat berguna. Kenapa saudara? Saya mau ngomongin agak lama dikit gini. Minta waktu sedikit lagi gini. Satu hari saya pergi ke satu tempat, satu daerah untuk pelayanan. Lalu hamba Tuhan ini bicara tentang sepertinya ingin mengoreksi. Ya kan? Yang nadanya sih saya lihat motifnya nyerang. Daripada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Untuk apa? Perjamuan kudus dan minyak urapan. Ya, dimana hamba Tuhan yang dipakai ini langsung penuaian jiwa banyak. Dia membaptis ribuan orang, gereja juga banyak. Itu dia pakai perjamuan kudus dan minyak urapan. Perjamuan kudus dan minyak urapan. Itu dia, ini mana? Saya dengar di meja makan, saya dengar. Itu. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya tidak tanggapin. Sepulang dari tempat pelayanan itu saudara. Gak lama kemudian saya dapat pewahyuan tentang apa? Perjamuan kudus dan minyak urapan. Itu Tuhan mau pakai untuk kesembuhan ilahi. Setiap kali kita makan perjamuan, kalau saya khotbah tentang perjamuan kudus, ada kuasa perjamuan kudus, ada kuasa minyak urapan. Saya melihat sudah di gereja kita, khususnya di doa pengurapan lah, di ibadah raya. Ketika mereka mulai dapat pengertian tentang perjamuan kudus, tentang minyak urapan, apa yang terjadi? Bahkan satu ibu yang sedang berobat untuk tumornya saudara. Ada tumor di rahimnya. Waktu dia makan perjamuan kudus tiba-tiba dia heran. Ini ada pendarahannya hebat sekali. Dia keluar pendarahan banyak. Rupanya itu segumpal-gumpal. Setelah dicek sama dokter. Rupanya tumornya itu keluar. Habis perjamuan kudus saudara. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Dan banyak cerita-cerita lain. Kanker dan lain sebagainya. Tentang kuasa kesembuhan dalam perjamuan kudus. Saya bayangkan kalau misalnya saya ngikut mendiskusikan ngata-ngatain jelek segala macam firman ini. Saya gak akan dapat kesempatan. Untuk bisa melayani Tuhan, menolong banyak orang. Lewat perjamuan kudus dan minyak urapan. Kalau saya serang terus perpuluhan, gak perlu gini. Saya bisa bayangkan. Saya gak akan pernah bisa dipakai Tuhan. Untuk satu pekerjaan yang lebih besar. Melalui alatnya apa? Persembahan persepuluhan. Saya ingin, ya mungkin khotbah ini kan di YouTube. Mungkin bisa masuk, saudara dengar yang belum pernah ikut. Dapat, biarlah ini bisa, Roh Kudus bisa kerja dan jamah. Hormati ini. Ya kan? Ketika kita tidak... Salah satu kemunduran ketika kita mulai meragukan apa yang ditulis oleh Alkitab. Hari ini saya berdoa. Saudara, saya memang nggak terlalu suka bahas tentang kayak Kristen progresif lah, apalah. Karena gini, itu kan ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu. Itu tiap bulan tuh, tiap tahun tuh pasti ada yang palsu. Kalau kita sibuk dengan yang palsu, kita nggak ada waktu lagi untuk ngurus yang asli, belajar yang asli. Katakan amin. Iya, kalau kita sibuk kayak uang palsu, tiap bulan, tiap hari itu ada aja uang palsu yang macam-macam. Dari sisi ini kan banyak faktor untuk asli kan, saudaraku. Jadi kita akhirnya nggak bisa kenali yang asli yang mana. Hari ini saya berdoa biar kita tetap akui ini firman Tuhan. Tadi saya ketemu meeting lama dari pemimpin lembaga Alkitab Indonesia dari Jakarta. Diskusi banyak. Saya bilang ya, saya tetap support, saya dukung untuk lembaga Alkitab Indonesia. Saya bilang gitu kan. Saya ingin kembalikan daripada jemaat untuk baca tidak digital. Tapi baca lagi Alkitab dalam bentuk buku tertulis untuk pribadi. Karena saya tuh pribadi juga memang... Saya bilang kalau nggak baca lewat jangan ini, ya kan saudara, kayaknya ada sesuatu yang kurang. Kayak
Saya khotbah pun mesti ada ini nih, Alkitab ini. Kayak ada sesuatu yang sakral. Sekalipun saya pakai iPad ya, ada ini kan. Kecuali memang untuk yang misalnya jalan, kematian segala macam itu kan. Saya coba itu kan. Sekarang saya percaya bahwa bahwa firman Tuhan ini gak boleh hilang. Yang buku ini. Saya ingin saudara bisa baca lagi kembali ke teks. Tutup dulu handphone, semuanya berhenti dulu handphone. Kita cuma ketemu sama Tuhan. Bicara Tuhan lewat ini. Kalau lewat handphone baca, ada SMS masuk, WA masuk, buka lagi WA-nya, balas. Lagi baca nih baru setengah ini, lihat dulu lah. Ya bunyi notification, tak gitu kan. Apalagi yang mungkin TikToknya bunyi, ada yang ini kan. Coba kita mulai saudaraku. Ya kan, belajar firman Tuhan, hormati Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan perjamuan kudus. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Tiap kali kami akan perjamuan kudus, kami ingat akan pengorbanan-Mu Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami. Kami mau terus bertumbuh Tuhan. Kami tidak mau ya Tuhan. Ya Tuhan, kami tidak mau mengalami kemunduran dan kebocoran secara rohani. Tuhan ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Basuh kami semua dengan kuasa darah-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada pesuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalamnya. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada pesuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita mempermai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.